Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, para hamba Tuhan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa setelah menunaikan rangkaian ibadah wajib dan sunnah yang afdal, buka puasa bersama, salat berjamaah diawali tadi dengan tadarusan Quran, selawatan. Maka insya Allah semoga amalan kita semuanya membuat para malaikat sekitar kita tersenyum, dan Allah pun tersenyum menyaksikan hamba-hambanya yang betul-betul mencoba untuk memberikan yang terbaiknya kepadanya. Dan semoga rutinitas seperti yang kita lakukan ini tidak berhenti sampai husnul khatimah kita nantinya, insya Allah, ibu bapak. Saya kira salah satu doa yang paling penting buat kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam suasana batin yang betul-betul bersih, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kiranya Tuhan mencabut nyawa kita di tempat maksiat, kita sedang dalam keadaan tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan-amalan yang kita lakukan termasuk seperti ini, insya Allah juga meringankan perjalanan kita mencapai tingkat yang lebih mulia di sisinya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, hari ini kita akan masuk ke materi salat menyucikan hati dan dosa. Salat yang kita lakukan setiap hari, setiap malam, hanya Allah yang tahu apa yang paling dirahasiakan Allah di balik salat-salat yang kita lakukan ini. Yang pasti di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu, as-salatu taharatul lil qulubi min darnasid dunubi wastiftahul libabil uyub. Salat merupakan penyucian hati dari kotoran dosa dan pembuka pintu kegaiban. Saya mohon kita semuanya, kita tidak salat asal salat, kita tidak salat sembarang salat, dan kita tidak salat hanya sekedar menunaikan kewajiban. Kita salat tidak hanya sekedar ingin memperoleh janji Tuhan berupa surga, dan kita tidak salat hanya lantaran terlanjur kita mendapatkan semacam kesempatan, ketenangan. Salat untuk menenangkan batin. Satu rahasia lain yang sangat penting di balik salat itu ialah di sini disebutkan salat menyucikan hati. Bapak Ibu sekalian, tidak ada atau salah satu karunia Tuhan yang paling tinggi nilainya ialah manakala hati kita itu bersih. Hati yang bersih tidak bisa diukur dengan uang itu.
Banyak sekali orang yang memiliki harta, berlimpah hartanya, tapi batinnya kotor, tidak ada artinya harta itu. Banyak orang yang sehat jasmaninya, tidak pernah sakit, badannya tegar, utuh, tidak pernah ada gangguan, tetapi hatinya tidak bersih. Banyak orang yang mencapai puncak karir duniawi, tetapi hatinya tidak bersih. Sesungguhnya orang yang hatinya tidak bersih tidak akan pernah memperoleh puncak kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi juga tentunya kebahagiaan akhirat jauh. Oleh karena itu, Allah mengutus, mensyariatkan salat itu untuk taharatan lil qulub, taharatan lin nufus, membersihkan hati dan jiwa. Seolah-olah beban batin yang kotor itu tidak ada yang sanggup membersihkan lebih bersih selain salat itu sendiri. Ini betul, Ibu Bapak. Hanya salat yang mampu meringankan beban batin kita yang selama ini kita derita. Ya. Tidak pernah orang mencapai puncak kepuasan manakala tidak salat. Kesimpulannya seperti itu. Nah, sehubungan dengan ini, Bapak Ibu, ada 4 tingkatan. Saya berharap kita semuanya sudah melewati tingkatan-tingkatan awal dan kita sudah masuk tingkatan keempat. Syukur-syukur di antara kita ada yang mencapai puncak yang kelima itu. Apa tingkatan itu, Bapak, Ibu? Tingkatan yang pertama ialah Allah menganugerahkan kepada hambanya kesadaran. Kesadaran di tingkat awal ialah kesadaran dalam bentuk taubat. Apa itu taubat? Ia meninggalkan dosa maksiat yang merupakan rutin. Dengan kata lain, dia sudah insaf. Tetapi insaf saja tidak cukup. Banyak sekali orang yang menyatakan dirinya insaf, dan memang betul dia meninggalkan dosa maksiat. Kita banyak melihat orang di sekitar kita, mungkin faktor umur, mungkin karena faktor cobaan, atau mungkin karena faktor panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya itu bergeliman dosa, berlumuran maksiat, langganan kedurhakaan. Seluruh dosa dilakukan dengan enteng, tanpa merasa beban. Sekarang alhamdulillah tidak pernah kita temukan lagi di tempat-tempat maksiat. Tidak pernah lagi kita menemukan dia melakukan keonaran-keonaran seperti sebelum insaf. Namun demikian orang itu sudah insaf tetapi belum melakukan ketaatan. Banyak orang meninggalkan dosa tapi belum sempat sholat. Lumayan. Banyak orang sadar meninggalkan gengnya, meninggalkan profesinya yang maksiat itu, sudah kembali bergabung dengan keluarganya, sudah bisa lembut pembicaraannya, keringatnya sudah tidak lagi berbau minuman keras. Iya. Tapi sayang, dia belum bisa puasa, belum bisa sholat. Kalaupun sholat sekali-sekali
kalaupun puasa Ramadan sekali-sekali, lumayan. Dia sudah berada di anak tangga pertama. Ada lagi kelanjutan dari anak tangga pertama ini, ialah orang yang dikaruniai kesadaran, keinsafan, dan sudah meningkat lagi melakukan ketaatan. Alhamdulillah sudah sholat, alhamdulillah sudah puasa, bahkan sesekali ikut istrinya puasa Senin Kamis, sesekali ikut suaminya puasa Senin Kamis, sesekali ikut suami atau istrinya pergi ke masjid Sunda Kelapa. Bahagia. Ya. Namun demikian, dia walaupun sudah insaf, walaupun sudah melakukan ketaatan, tapi sayang, dia belum terkabulkan. Terlalu banyak harapannya kepada Allah, terlalu banyak doa-doanya yang lain, belum kunjung dikabulkan. Bahkan juga ibadah-ibadahnya masih belum percaya diri untuk diterima oleh Allah. Dia merasa salat sih salat, tapi khusyuknya kurang sekali. Puasa sih puasa, tetapi dosa jalan terus. Ya. Maka dia berusaha untuk naik ke anak tangga yang ketiga. Ya. Dia sudah taat, dia sudah insaf, kemudian dia sudah taubat betul kembali. Dia sudah melakukan ketaatan, bahkan ditambah lagi yang ketiga, di samping ketaatan, mungkin ketaatannya sudah mencapai puncak keikhlasan sehingga Allah mengabulkan. Mengabulkan di sini mungkin bisa berarti mengabulkan dosa, tapi juga bisa berarti merasa terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kan ibu bapak kita menunaikan ketaatan, tapi batin kita kok belum percaya diri, diterima nggak sih Tuhan salat saya ini? Ya. Kalau ini percaya diri, insya Allah taubat saya diterima. Insya Allah mudah-mudahan ibadah saya yang lain diterima. Syukur-syukur, alhamdulillah banyak sekali doa-doa yang dibunyikan secara rahasia dari dalam batinnya yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bersangkutan itu merasakan dikabulkan. Mungkin ada doa kecil yang malu dia perdengarkan kepada istrinya. Mungkin ada harapan-harapan kecil yang terselip dalam suara hatinya yang tidak ingin perdengarkan kepada siapapun termasuk suaminya atau istrinya. Tapi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang terselip dalam hati suami, ya Allah, saya ingin sekali membahagiakan istri saya seperti istri-istri yang lain, sungguh sangat bahagia. Saya ingin sekali membuat istri saya dan anak-anak saya tersenyum, puas menikmati jerih payah dan hasil keringat saya. Dengan kata lain, dia ingin bahagia dalam rumah tangganya setelah sekian lama tandus, kering, kaku, penuh dengan amarah. Dalam hati kecilnya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin berubah, tapi saya juga mohon istri saya juga berubah. Alhamdulillah terpenuhi doanya. Anaknya menjadi anak soleh dan solehah. Istrinya sudah mau menjadi makmum terhadap dirinya, tadinya nggak mau. Suaminya sudah mau menjadi imam terhadap istrinya, tadinya boro-boro. Maka terciptalah suatu suasana rumah tangga yang sakinah. Sang suami memimpin sholat maghrib, sang istri menjadi makmum
bersama dengan anak-anaknya. Setelah itu sama-sama membuka Al-Quran, membaca surah Yasin, dipimpin oleh sang suami, atau sang suami kurang lancar dipimpin oleh istri, tapi terbata-bata sang suami ikut terhadap istrinya. Anaknya pun juga bahagia sekali melihat bapak ibunya mesra. Sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak pernah menyaksikan bapak ibunya salat berjamaah. Jangankan salat berjamaah, makan berjamaah pun juga tidak. Kali ini sudah terpenuhi. Orang yang seperti ini, subhanallah, sudah insaf, taubat, sudah taat, termasuk sunat-sunat dilakukan, sudah dikabulkan dan sudah merasa diterima. Apa yang merupakan suara-suara batinnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Bapak Ibu, sayang orang ini belum bisa membersihkan sepenuhnya dirinya dari dosa-dosa dan maksiat. Sesekali keluar kota, sesekali malam minggu ketemu dengan teman-temannya yang lain, minum. Sesekali ia masuk kamar. Sesekali muncul tapi kembali ke keluarganya lagi, merasa berdosa. Karena ingin menutupi rasa berdosanya, maka seluruh penghasilan-penghasilannya yang diperoleh di sana, amplop-amplopnya, tadinya punya rekening sendiri, tadinya punya laci sendiri, ingin menutupi dosanya terhadap istrinya, maka dia serahkan sepenuhnya pendapatannya kepada istrinya. Dalam hati sang istri, sekalipun Anda berlumuran dosa, tapi saya melihat ada kesungguhan untuk berubah. Dalam hati kecil seorang istri juga berdoa, ya Allah, bantulah suami saya untuk betul-betul sadar, ya Allah. Bantulah suami saya betul-betul keluar daripada kemelut batinnya sendiri seperti selama ini. Sudah banyak tanda-tanda positif yang Engkau berikan terhadapnya, ya Allah. Bantulah sedikit lagi, ya Allah. Alhamdulillah, dia naik ke urutan keempat. Seluruh dosa-dosa langganan yang dosa berat itu tergunting. Tinggal dosa-dosa kecil yang bisa dicuci dengan air wudhu, yang bisa dibersihkan dengan salat, dan itu lumrah. Bahkan kalau ini terus dijalankan, diupayakan, mujahadah, bersungguh-sungguh untuk naik kelas, sampailah dia ke puncak urutan kelima, dosa-dosa kecil pun tidak pernah lagi dilakukan. Bahkan mencapai puncak daripada segala puncak, meninggalkan ibadah sunat pun baginya dianggap sebagai satu kedurhakaan. Subhanallah. Bagi kita yang meninggalkan sunat rawatib tidak merasa bersalah. Bagi kita yang meninggalkan puasa Senin Kamis aman-aman saja, karena itu kan cuma sunat. Tapi bagi yang bersangkutan, dia merasakan meninggalkan ibadah sunat seperti meninggalkan ibadah fardu yang wajib itu. Sekejap mata pun dia melupakan Tuhan, dia merasa berdosa. Sedetik dia tidak ingin lepas pandangan batinnya terhadap Tuhannya. Sehingga apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, apapun yang dia rasakan, semuanya adalah terpana hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbicara kepada istrinya seperti ia berbicara kepada Tuhan. Dia mau berbicara kepada istrinya, dia seperti meminjam bahasanya Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada nabinya, kepada orang baik. Dalam hadis Nabi, orang yang mendapatkan petunjuk puncak, dia meminjam matanya Tuhan untuk melihat
Dia meminjam telinganya Tuhan untuk mendengar. Dia meminjam rasa Tuhan untuk merasa. Dan dengan demikian, orang yang seperti ini menjadilah duplikasi sifat-sifat rububiyah. Orang yang seperti ini dirindukan oleh para malaikat di langit. Berebutan malaikat ingin melihat wajahnya. Berebutan makhluk-makhluk spiritual ingin menjadi makmum di belakangnya. Sekalipun orang itu makmum dari imamnya di depan, tapi di belakang makmum masih ada makmum yang lain, para malaikat. Tentu urutan berapa kita di sini, Bapak Ibu sekalian? Walaupun kita baru urutan pertama, urutan kedua, tetapi dalam hati kecil kita juga sudah dicatat oleh Allah. Hambaku ini sebetulnya ingin juga seperti kekasihku yang lain. Dan memang betul ya Allah, kami semua jamaah di sini ingin seperti di puncak pencarian itu. Dan kita buktikan apa yang kita lakukan ini sesungguhnya. Walaupun ini tampak sebagai pengajian biasa, tapi ini sudah menjadi wirid kita sendiri. Ini bukan lagi pengajian biasa Bapak Ibu yang kita lakukan, tapi ini menjadi wirid buat kita. Kalau kita meninggalkan wirid, ada yang salah. Nomor 2 mencari ilmu dari sini. Tapi kita datang hadir di rumah Tuhan, di selah-selah para malaikat yang dari langit, di samping-samping kita ini. Itulah wirid kita. Jadi pengajian seperti ini adalah wirid rutin kita. Insya Allah pahalanya seperti membaca Al-Quran, membaca zikir. Syukur-syukur juga memang kalau kita mendapatkan kearifan dari materi. Syekh Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu berkata, as-salatu tahratul linnufus. Jadi tohrah artinya pembersihan terhadap kalbu min adnasiz dzunubi, dari kekotoran hati karena dosa. Wastiftahul libabil uyubi. Nah ini yang penting, yang poin kedua. Dan salat itu merupakan pembuka pintu kegaiban. Masih ingat Ibu Bapak, pernah saya menyatakan di tempat ini bahwa alam gaib setiap orang berbeda-beda. Siratal mustaqim setiap orang berbeda-beda. Jangan kecil hati kalau kita tidak sanggup untuk menyumbang buka puasa seperti hamba Tuhan yang dicintainya tadi kita diperdengarkan itu. Subhanallah. Dalam hati kecil kita yang tidak sempat untuk memberi buka puasa, mau juga, tapi kemampuan kita boro-boro memberi buka puasa di masjid ini. Anak keluarga sendiri di rumah kadang-kadang tidak teratur. Siratal mustaqimnya orang kaya yang punya kemampuan antara lain itu memberikan buka puasa. Tapi yang kita tidak punya kemampuan untuk itu, cari jalan lain. Ya Allah, hamba-Mu tidak sanggup untuk itu, tidak punya kemampuan. Hamba-Mu yang bisa lakukan hanya memperbanyak zikirnya, memperbanyak mengajinya. Inilah siratal mustaqim saya ya Allah. Inilah jalan lurus saya menuju ke tempat-Mu ya Allah. Ada mungkin gak punya waktu, mau juga berzikir panjang, mau juga mengaji panjang, tapi pekerjaannya di kantor luar biasa. Ya Allah, saya tidak punya harta, saya hanya karyawan rendahan. Ditumpukan map ini tidak memungkinkan saya untuk memegang tasbih ya Allah. Yang bisa saya lakukan, saya akan mengerjakan pekerjaan ini dengan sempurna lillahi ta'ala. Maka setiap kali lembaran-lembaran yang diparaf,
Setiap kali lembaran-lembaran yang diperiksa karena Allah, itu akan memberinya pahala seperti pahalanya saudaranya yang memberikan buka puasa sedemikian ratus itu. Mungkin ada yang lain sama sekali nggak punya apa-apa, fisiknya nggak ada, ilmunya nggak cukup, hartanya sedikit. Ya Allah, aku juga pingin seperti mereka. Tidak ada kemampuan kami kecuali berdoa, ya Allah. Aku akan mendoakan seluruh hamba-Mu yang saleh, yang salehat. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata pemuncak, senjata pemungkasnya seorang mukmin. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa terbebas dari siratal mustaqim kalau dia mau memanfaatkan. Bersyukurlah yang mampu memiliki sekian banyak jalan. Sudah menyumbang buka puasa. Dia juga yang datang lebih awal, paling awal di masjid ini tadarrusan, mengaji salawatan. Dia juga yang khusyuk di dalam sholat. Dia juga yang duduk terpaku di dalam mengikuti materi, menunggu sampai sholat isya. Dan dia juga berdiri mendirikan sholat rawatib 4 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sunat muakkad, 2 rakaat berikutnya sunat ghair muakkad. Sempurnalah pengabdiannya kepada Tuhan. Kita patut iri. Dia monopoli ibadah itu. Memonopoli ibadah tidak ada larangan. Memonopoli harta benda itu yang terlarang. Dah. Bapak Ibu sekalian, subhanallah. Kita mendengarkan suara azan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala perlahan-lahan membukakan pintu batin kita sehingga betah kita dalam kebaikan, betah di atas sajadah. Salah satu nikmat yang paling tinggi juga adalah Allah membuat kita betah duduk di atas sajadah. Semakin lama seorang hamba duduk di atas sajadah, saya tidak tahu mengatakan apa, yang jelas bahwa sajadah, pernah saya sampaikan, kapling kecil surga yang datang ke bumi menjemput hambanya. As-salatu tukhratul lil qulub min adnazi zunubi wastiftahun li babil uyub. Salat merupakan penyucian hati dari kotoran dosa. Dan sekaligus karena dosa sudah bersih, maka salat itu juga berfungsi sebagai pembuka pintu kegaiban. Dalam hadis Nabi disebutkan, as-salatu miftahu kulli khairin. Salat itu pembuka dari segala kebaikan. Sejelek-jelek orang itu kalau masih salat, Ibu Bapak, kalau ada laporan calon mantu kita itu, wah nakal, wah kasar, macam-macam. Tapi kalau masih sering sujud, bismillah. Sejelek apapun seseorang kalau masih sering sujud, masih sering membasuhi mukanya dengan air wudhu, masih sering takbir, kedua tangannya angkat tangan di hadapan Allahu Akbar, insya Allah orang itu tidak akan menjadi manusia paling bejat, paling sadis atau paling buruk. Tetapi sebaliknya, sebaik apapun penampilan orang itu tapi tidak pernah sujud, tidak pernah tersentuh air wudhu, tidak pernah angkat tangan di hadapan Allah, takbir, patut dicurigai.
Itu jangan sampai seperti gunung api menyimpan bara yang sangat besar, sehingga anak kita jatuh cinta karena kepintarannya membuat sandiwara. Dia paling soleh. Begitu 1 minggu, 2 minggu kawin, sedemikian drastis muncul warna aslinya yang kasar, iblisnya muncul. Hati-hati, jangan terkecoh dengan penampilan-penampilan sementara. Salah satu nasihatnya Rasulullah, as-salatu miftahu kulli khair. Salat adalah pembuka segala kebajikan. Kalau orang itu masih salat, pasti orang itu tidak sempurna kebrutalannya, keburukannya. Lebih hati-hati kita terhadap orang yang berpenampilan saleh tapi tidak pernah salat, tapi yang berpenampilan apa adanya tapi masih sering sujud. Nih. Salat itu juga bertingkat-tingkat. Ada salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi salat itu bukan hanya sekedar fardu ain yang wajib hukumnya, tetapi salatnya itu sudah punya dampak mencegah kepada al-fahsya dan munkar, keburukan dan kemungkaran. Ada lagi salat urutan ketiga, anak tangga ketiga, bukan lagi melepaskan diri daripada kewajiban, bukan lagi berhasil memproteksi keburukan, kemungkaran melalui salat, tetapi salat baginya itu sudah mampu membersihkan batinnya, ya, sudah mampu meringankan beban batinnya. Plong. Dan urutan keempat, ini yang dicari banyak orang. Salat itu bukan hanya melepaskan kewajiban, bukan hanya untuk memproteksi diri kita daripada keburukan dan kemungkaran. Salat bukan lagi hanya untuk meringankan beban batin kita dengan bersihnya hati, tapi yang paling penting sebagai puncaknya, salat sudah mampu membukakan alam gaib buat kita. Sudah mukasyafah, sudah tidak ada lagi hijab. Apa yang dimaksud hijab dan mukasyafah, ibu bapak? Hijab itu artinya penghalang, gorden itu hijab. Selama masih ada penghijab, kita tidak bisa mengintip di jendela itu apa di balik itu. Tapi kalau sudah tidak ada lagi hijab, transparan, kita bisa melihat pemandangan yang indah di seberang sana. Salat yang puncak sudah mampu membuka tabir hijab sehingga kita bisa mukasyafah, tersingkaplah segala sesuatu yang dicari oleh para pencari. Inilah puncak salat. Sekarang salat kita di urutan keberapa? Tadi di bagian awal sebelum azan, tahapan kesadaran kita di urutan keberapa? Jadi prestasi spiritual itu sama juga prestasi fisik duniawi. Ada orang ranking 1, ranking 2, ranking 3. Spiritualitas kita juga seperti itu. Kita meninggalkan anak tangga pertama, sudah naik anak tangga kedua, anak tangga ketiga, anak tangga keempat, 5 puncaknya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Anugerah Tuhan terhadap hambanya. Anak tangga pertama, dia angkat dari kubangan dosa menjadi insan. Tapi belum taat. Naik lagi ke urutan kedua, di samping insaf dia sudah taat melakukan ibadah, sunat,
wajib. Tetapi belum bisa meninggalkan dosa maksiat. Ibadah jalan terus, dosa jalan terus. Ini yang banyak di antara kita ini. Ya. Amar ma'ruf jalan, tapi kemungkaran juga jalan. Ya. Siang hari berdosa, setengah mati menangis di malam hari meratapi dosanya. Lumayan. Ya. Yang keempat, sudah insaf, sudah taat, ya. Sudah meninggalkan dosa, tapi belum terkabulkan doanya. Naiklah dia, anak tangga berikutnya. Doanya, ketaatannya merasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling puncak lagi, sudah tidak mampu membedakan sunat dan wajib. Apa sih bedanya puasa Senin Kamis dan puasa Ramadan? Apa sih bedanya antara sholat Isya dengan sunat qabliyah ba'diyahnya? Baginya sama semua, tidak ada yang ditinggalkan. Itu anak tangga kebaikan. Salat juga bertangga 4, bertangga 5, Bapak Ibu. Anak tangga pertama salat itu adalah kita sudah mampu melakukan salat. Ya. Lumayan, tadinya enggak salat menjadi salat. Tetapi salat yang dilakukannya belum bisa untuk mencegah kemungkaran dan al-fahsya. Maka dia naik ke anak tangga kedua. Sudah mampu memproteksi daripada dosa dan maksiat. Jadi salatnya berdaya guna di situ. Ya. Jadi salat pertama sekedar melepas kewajiban. Salat kedua tidak sekedar melepas kewajiban, tapi memproteksi untuk melakukan dari dosa dan maksiat. Ya. Yang ketiga, bukan lagi memproteksi dirinya dari dosa maksiat, tetapi juga meringankan beban batin. Dia mengikis langganan dosa yang menumpuk seperti daki, sedikit demi sedikit dibersihkan oleh salat itu sendiri, sehingga lama-kelamaan orang itu merasa ringan, merasa plong, merasa lapang dadanya, merasa dekat dengan Tuhan. Itu dia. Berikutnya yang kelima, bahkan salat itu sudah mampu membuka tabir hijab gorden gaib itu. Dia sudah mampu melihat di balik tabir yang tersingkap itu dalam bentuk mukasyafah. Kalau sudah mukasyafah, tersingkap gorden hijab itu, muncullah apa yang kemudian disebut dengan musyahadah. Apa itu musyahadah, Bapak Ibu? Kalau kita sudah tersingkap alam gaibnya, mukasyafah namanya. Tapi tidak sempurna sebuah mukasyafah kalau tidak muncul apa yang disebut dengan musyahadah. Apa itu musyahadah? Penyaksian Tuhan. Subhanallah, tersingkap. Subhanallah, tersaksikan. Salat itu. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu bisa membawa orang itu ke puncak. Subhanallah, Bapak Ibu. Jadi salat itu harus diasah terus seperti mengasah pisau, setajam-tajamnya. Jadi salat tidak sekedar salat, ada 5 target yang kita inginkan dalam salat, Bapak. Kalau selama ini kita nggak tahu salat, ya salat ya kan. Harus kita sadari apa sih yang menjadi target kita dalam sholat. Memang iya semuanya karena Allah kan. Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iya pasti semua kita tahu. Tapi siapa orang yang mengerti secara mikro anak-anak tangga yang akan didaki seperti pemanjat tebing, di sini tangan akan berpegang, di sini jari-jari kaki akan bertumpu. Di atas sana, di sini tangan ini akan berpegang berikutnya. Step berikutnya kaki kanan ini akan masuk ke lubang ini sampai ke puncak. Orang yang ingin sampai ke puncak, Ibu Bapak, harus tahu di mana alamat kaki kanan, kaki kiri bertumpu, di mana alamat tangan kiri, tangan kanan berpegang. Bagaimana melangkahkan kaki dari lubang yang satu ke lubang yang dua dan seterusnya sampai ke puncak. Di puncak tebing itu dia akan menyaksikan apa? Semua dia bisa lihat. Inilah pentingnya pelajaran ini. Orang yang tidak tahu mau kemana dalam salatnya, ya salat itu di urutan anak tangga berkutat sampai akhir hayat. Jadi orang awam terus, nggak pernah naik kelas. Alangkah ruginya orang yang kelas 1 seumur hidup nggak pernah naik kelas. Untuk naik kelas itu harus belajar. Kan? Jangan malu belajar Bapak Ibu. Saya ini kan umurnya berapa? Sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, sudah 50 tahun. Jangan lupa Bapak Ibu. Perintah untuk membaca bagi seorang Nabi Muhammad itu ketika ia berumur 40 tahun. Jadi long life education itu pendidikan seumur hidup. Maka itu pedagogi. Ilmu mendidik itu salah menurut ahli mendidik sekarang. Pais artinya anak, pedagogik belajar, ilmu mendidik anak. Padahal Nabi menuntun kita pendidikan bukan hanya untuk anak, tapi pendidikan dari ayunan sampai lihat lahat. Jangan malu belajar. Urusan belajar segala macam itu kan urusan anak sekolahan, anak kuliahan. Kita ini mau ngapain lagi? Dia larang istrinya pergi belajar di Sunda Kelapa. Ngapain sih belajar di situ kayak anak-anak aja? Ada kan larangan kayak gitu. Suaminya ngapain sih? Udah bau tanah masih mau belajar. Padahal hadis Nabi berhenti belajar itu setelah sampai liang lahat. Subhanallah. Malah semakin penting orang itu belajar di usia 40 tahun. Kalau usia 0 sampai 40 tahun pengetahuannya logika, maka usia 40 tahun ke atas itu mestinya pengetahuannya ma'rifah seperti sekarang. Menginstall batinnya dengan pengetahuan. Karena dianggap selesai menginstall otaknya dengan logika. Subhanallah. Rugi kita semuanya kalau tidak pernah menambah ilmu. Hanya ilmu pengetahuan yang bisa membuka rahasia. Sejak dulu kita nggak pernah tahu, oh ternyata sholat itu tingkatannya ada 5. Kita tingkatan keberapa sekarang ini? Akhirnya baru kita ngah, oh iya ya. Alhamdulillah saya sudah tingkatan ke-10, tingkatan 10. 5, ya. 4. Nah, jadi kita ukur diri kita sekarang ini. Apakah kita sudah salat? Jawabannya iya. Alhamdulillah, anak tangga pertama. Apakah salat kita sudah mampu mencegah kita untuk tidak melakukan dosa? Memotivasi kita untuk melakukan kebajikan lain? Questionable.
Masih tanda tanya. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Kalau salat itu sudah mampu memproteksi kita dari dosa maksiat, pertanyaan berikutnya, apakah salat kita itu sudah mampu menenangkan batin kita, membersihkan jiwa kita, ya, sehingga kita bisa plong, tenang, tumaknina, khusyuk. Kalau sudah, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, apakah salat itu sudah mampu menjadi anak kunci untuk membuka jendela hijab sehingga bisa mukasyafah terbuka? Kalau sudah mukasyafah, apakah sudah mampu untuk mengantar kita menjadi musyahad atau musyahidah, menyaksikan? Nah, ternyata kita jangan pernah puas. Kadang-kadang kita sudah mencapai puncak dalam perasaan, tapi dalam kenyataan masih banyak anak tangga ternyata yang harus didaki. Malam ini kita tahu betapa lemahnya apa yang kita persiapkan. Urutan kebaikan saja, keinsafan tadi, mungkin kita baru sampai anak tangga ketiga, tapi sudah berani mengkafirkan orang lain. Iya kan? Kita itu nggak ada apa-apanya. Jangan pernah begitu gampang menghakimi, mendalimi, memvonis, menjustis orang lain, sementara kita tidak tahu diri kita itu siapa. Kalau kebaikan kita sudah di urutan kelima, kalau salat kita di urutan kelima, bolehlah. Tapi kalau kita masih anak tangga pertama, baru insaf, belum melakukan yang lain, udah, saya kelasnya lain, itu kelasnya Anda di situ, tidak bisa. Makanya itu, semakin dalam pengetahuan orang, semakin tawadu. Kenapa tawadu? Dia tahu kelemahannya. Kalau pengetahuannya tidak mendalam, orang itu tidak pernah tahu kelemahannya. Sehingga apa? Orang yang tidak pernah tahu kelemahannya pasti gampang menyalahkan orang lain, pasti gampang marah, pasti gampang tersinggung. Tapi kalau orang itu mendalam pengetahuannya, tidak akan gampang marah. Saya melarang orang seperti itu, sementara saya juga ini siapa? Jangan-jangan orang yang kita tegur itu lebih baik di urutan ketiga, kita baru urutan kedua. Tapi kalau kita tidak tahu ranking-rankingnya seperti ini, seolah-olah kita sudah sempurna. Salatnya di tingkat puncak, anugerahnya di tingkat puncak, padahal kita di anak tangga kedua saja misalnya. Subhanallah Bapak Ibu sekalian, semoga melalui salat yang kita gunakan, yang kita lakukan, sudah mengantar kita ke martabat yang lebih tinggi, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hambanya jangan diundang dulu, jangan dipanggil sebelum mencapai puncak. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah cita-cita dan harapan kami semuanya. Semoga Engkau meridai, semoga Engkau melicingkan jalan kami untuk meraih apa yang merupakan cita-cita spiritual kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami berpasrah diri. Hanya Engkau lah yang maha tahu kelemahan diri hamba-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, ternyata selama ini kami bodoh. Ternyata selama ini kami tidak punya apa-apa. Dan ternyata selama ini betul-betul masih harus banyak belajar. Dan terima kasih atas petunjuk-Mu ya Allah, sehingga kami bisa menyadari diri kami, betapa kecilnya kami, betapa sempurnanya Engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, permanenkanlah pendirian kami untuk tidak akan bergeming sedikit pun oleh faktor apapun, sehingga kami bisa terus melangkah menuju ke sisi-Mu, sehingga kami sampai pada saatnya. Inilah harapan kami ya Allah. Al-Fatihah.
Makasih Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.